Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah rumah besar di kota Santika. Cerita ini bukan sekedar tentang gangguan makhluk halus, tapi juga tentang kekuatan iri hati, pengkhianatan, dan betapa dekatnya manusia dengan bahaya yang tak terlihat. Mari kita simak kisah ini dengan hati yang terbuka dan penuh kewaspadaan. Malam itu, langit di atas kota Santika tampak muram, seakan menyimpan rahasia kelam yang enggan dibisikkan pada siapapun. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang anehnya bercampur dengan bau kemenyan samar-samar. Di sebuah rumah besar bercat putih yang berdiri megah di pojok jalan, terdengar dentingan halus seperti gamelan yang dipukul pelan, meski tak seorang pun berada di sana. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lirih, namun cukup jelas untuk mengusik siapapun yang melintas di depannya. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani bertanya. Tapi semua orang tahu, rumah itu, rumah milik seorang pria bernama Pak Seno, telah lama menyimpan cerita yang tak pernah tuntas dijelaskan. Cerita tentang suara ledakan yang tak pernah meninggalkan bekas. Cerita tentang sosok perempuan yang bergelantungan di pohon sambil tertawa cekikikan, menampakkan wajah rusak yang membuat darah siapapun yang melihatnya seketika membeku. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Mengapa suara-suara aneh terus terdengar, namun tak seorang pun dari keluarga Pak Seno yang pernah mengalami langsung gangguan tersebut? Orang-orang hanya berani berbisik. Mereka bertanya-tanya, mengapa semua itu dimulai ketika usaha Pak Seno mulai menanjak, ketika uang mulai mengalir deras seperti sungai di musim hujan? Apakah ada yang iri? Apakah ada yang tak rela melihat keluarga Pak Seno hidup bahagia? Namun, bukan itu yang membuat cerita ini menjadi lain dari yang lain. Bukan hantu yang menjadi pusat kegelisahan. Bukan pula suara gamelan yang berdentang di tengah malam. Cerita ini lebih dari itu. Cerita ini adalah tentang bagaimana seseorang bisa bersembunyi dalam selimut persaudaraan, menanamkan racun yang tak kasat mata di tengah rumah yang mereka sebut keluarga. Apa jadinya bila kejahatan itu tumbuh di halaman rumah sendiri? Apa jadinya bila orang yang selama ini kau percaya justru menjadi tangan yang menabur bencana? Malam itu, ketika Dayat, keponakan Pak Seno, memutuskan untuk tinggal di rumah itu demi melanjutkan kuliahnya, ia tidak tahu bahwa ia akan menjadi saksi hidup atas misteri yang selama ini hanya menjadi bisikan warga. Ia tidak tahu bahwa tidurnya di lantai 2 rumah itu akan membawanya bertemu dengan sosok yang selama ini hanya ada dalam cerita orang. Dan ia tidak tahu bahwa sebuah rahasia besar terkubur dalam-dalam di bawah lantai rumah itu, menunggu untuk ditemukan. Menunggu untuk membebaskan keluarga Pak Seno dari belenggu yang tak terlihat. Suara itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Suara gamelan. Suara yang akan mengantarkan Dayat pada sebuah perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah perjalanan yang akan mengungkap seberapa kejam manusia bisa menjadi ketika diliputi oleh iri dan dengki. Sebuah perjalanan yang akan membuktikan bahwa pagar terkuat bukanlah tembok tebal, melainkan hati yang dekat dengan Tuhannya. Apakah Dayat siap? Apakah keluarga Pak Seno siap menghadapi kebenaran yang selama ini terkubur? Cerita ini dimulai di sini, di sebuah malam yang sunyi, dengan suara gamelan yang berdenting tanpa sebab. Dan kau, bersiaplah. Karena cerita ini tak sekadar tentang teror, tapi tentang kepercayaan, pengkhianatan, dan kekuatan sebuah doa. Pak Seno adalah sosok yang disegani di lingkungan tempat tinggalnya. Lelaki asal kota kecil bernama Karangjati itu sudah lama hijrah ke kota Santika sejak dekade 1960-an. Ia meninggalkan kampung halamannya dengan satu tekad sederhana: ingin mengubah nasib. Dengan kegigihan dan kerja keras yang tak pernah surut, ia perlahan membangun usahanya dari bawah hingga akhirnya, di awal tahun 1980-an, usahanya berkembang pesat.
Pak Seno dikenal sebagai seorang pedagang bahan bangunan yang sukses. Rumahnya pun berdiri megah di kawasan Santika Timur, sebuah rumah besar 2 lantai yang menjadi saksi bisu perjuangan hidupnya. Ia tinggal di rumah itu bersama istrinya Bu Sari dan keempat anak laki-lakinya yang semuanya kini tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang mandiri. Rumah Pak Seno menjadi salah satu rumah yang paling mencolok di lingkungan itu, bukan hanya karena ukurannya yang besar, tetapi juga karena suasananya yang selalu tampak hidup dan hangat. Setiap orang yang mengenal keluarga Pak Seno tahu betul mereka adalah keluarga yang ramah, suka menolong dan gemar bersedekah. Pak Seno di mata tetangga-tetangganya adalah orang yang sangat dermawan. Ia kerap membagikan zakat, membantu warga yang kesusahan, dan selalu ringan tangan ketika ada yang membutuhkan. Selama puluhan tahun mereka tinggal di rumah itu, tidak pernah ada kejadian aneh yang mereka alami. Hari-hari mereka berjalan seperti biasa, penuh tawa dan kesibukan. Rumah besar itu menjadi tempat berkumpul keluarga dan sahabat. Anak-anak Pak Seno tumbuh dengan kenangan manis tentang masa kecil mereka di rumah itu. Tidak ada satupun tanda bahwa rumah tersebut menyimpan sesuatu yang ganjil. Semuanya tampak wajar, seolah rumah itu hanyalah rumah biasa di pojok jalan kota besar. Namun, semua itu perlahan berubah setelah mereka melewati pergantian tahun menuju era 2000-an. Tanpa disadari, keluarga Pak Seno mulai dikelilingi oleh peristiwa-peristiwa ganjil yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Anehnya, semua kejadian itu tidak pernah terjadi di dalam rumah. Selalu di luar, di halaman, di sekitar pagar atau bahkan di jalanan depan rumah. Seakan ada sesuatu yang mencoba menerobos masuk. Namun, tidak mampu melampaui batas dinding rumah yang mereka tinggali. Pak Seno sendiri awalnya mengabaikan semua cerita dari tetangga. Ia tidak percaya begitu saja pada bisik-bisik tentang penampakan perempuan yang tertawa di atas pohon atau suara jeritan laki-laki yang terdengar dari arah halaman rumahnya. Ia lebih memilih menyibukkan diri dengan pekerjaannya, berusaha menepis kabar-kabar itu sebagai halusinasi atau ketakutan berlebihan dari warga sekitar. Namun seiring waktu, kejadian-kejadian aneh itu semakin sering terjadi. Suara ledakan misterius terdengar dari atap rumahnya pada malam hari, memekakkan telinga seluruh keluarga, namun tak pernah meninggalkan bekas kerusakan sedikit pun. Tetangga-tetangga melaporkan melihat makhluk-makhluk aneh, bayangan besar melintas di halaman, sosok menyeramkan duduk di atas pagar, hingga perempuan asing yang tiba-tiba muncul di depan mobil dengan wajah rusak dan mata melotot. Lahan kosong di seberang rumah Pak Seno yang penuh semak belukar pun semakin menjadi-jadi. Ia pernah berencana membeli lahan itu, namun pemiliknya menolak tanpa alasan yang jelas. Sejak saat itu, semak-semak semakin lebat dan banyak warga yang merasa tempat itu menjadi angker. Sebuah kata yang mulai sering terdengar di telinga keluarga Pak Seno. Kehidupan keluarga itu perlahan berubah menjadi penuh tanya. Mereka mulai mempertanyakan, apakah semua ini kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang sengaja dikirimkan untuk mengusik mereka? Di tengah situasi itu, datanglah Dayat, seorang keponakan Pak Seno dari Karangjati yang memutuskan untuk melanjutkan kuliah di kota Santika. Dayat adalah pemuda cerdas yang terbiasa dengan suasana kampung. Ia memilih tinggal di rumah Pak Seno agar bisa lebih hemat dan dekat dengan keluarga. Dayat, yang sejak kecil memiliki ketertarikan dengan hal-hal yang tak kasat mata, merasa rumah itu seperti memanggilnya untuk tinggal, meski ia sendiri tak tahu mengapa ia begitu tertarik dengan lantai 2 rumah tersebut. Lantai yang menyimpan seperangkat gamelan tua, warisan dari masa lalu. Dayat memilih kamar di lantai 2, sebuah kamar kosong yang sudah lama tidak dihuni. Kamar itu dulunya ditempati oleh seorang kakek penjaga gamelan, yang semasa hidupnya sangat menjaga peralatan itu dan tidak suka jika ada orang yang bermain-main di sana. Kakek itu sudah lama meninggal, dan semenjak itu, lantai 2 menjadi ruang yang sepi. Hanya sesekali digunakan untuk menyimpan barang. Tidak ada yang melarang Dayat untuk menempati kamar itu, bahkan Pak Seno dan keluarganya pun sudah lama melupakan kisah tentang kakek penjaga gamelan tersebut. Tapi Dayat, tanpa disadari, baru saja membuka pintu menuju rangkaian peristiwa yang selama ini hanya menjadi cerita bagi orang luar. Dan malam pertama Dayat di rumah itu pun menjadi awal dari segalanya. Malam ketika tapak-tapak dari dunia lain mulai terasa, malam ketika suara lembit menepuk-nepuk kaki Dayat seperti menidurkannya. Malam ketika gamelan tua yang lama membisu,
kembali berdenting seolah menyambut kedatangan seorang tamu baru. Dayat belum tahu apa yang menunggunya. Ia belum tahu bahwa ia akan menjadi saksi, sekaligus bagian dari jawaban yang selama ini dicari keluarga Pak Seno. Kota Santika yang terlihat biasa, perlahan membuka tabir rahasianya. Dan Dayat, pemuda perantau dari Karangjati, telah menapakkan kakinya di tengah pusaran cerita yang jauh lebih kelam daripada yang pernah ia bayangkan. Malam pertama Dayat di lantai 2 itu tampak biasa saja. Ia menata barang-barangnya, merapikan kasur, dan membuka sedikit jendela agar udara malam bisa masuk. Udara di lantai 2 memang terasa lebih dingin, tapi bagi Dayat, itu justru memberi kenyamanan. Ia menikmati sunyinya malam, ditemani suara serangga yang bersahutan dari halaman belakang. Namun, tepat saat jarum jam mendekati pukul 2 dini hari, Dayat merasakan sesuatu yang ganjil. Dalam lelap yang belum sepenuhnya dalam, ia merasa kakinya seperti ditepuk-tepuk perlahan, seperti seseorang yang mencoba menina bobokan. Sentuhan itu terasa nyata, tidak seperti mimpi. Dayat membuka matanya perlahan. Pandangannya masih kabur, tapi ia melihat sosok kakek-kakek membelakanginya, menghadap ke tembok dengan tangan yang terus menepuk-nepuk kakinya. Dalam benaknya, Dayat sadar bahwa tidak mungkin ada siapapun di kamar itu selain dirinya. Namun anehnya, ia tidak merasakan ketakutan yang berlebihan. Mungkin karena sejak kecil, ia sudah terbiasa mendengar dan mengalami hal-hal seperti ini di kampung halamannya. Dengan suara lirih, Dayat bertanya, Mbah, jenengan napa kok tang mriki? Napa mbah nganggo kula?" Kakek itu tidak menoleh, tidak pula menjawab. Sosoknya perlahan berdiri dan berjalan menuju pintu. Yang membuat Dayat terperangah, kakek itu menembus pintu kayu tanpa membukanya, menghilang begitu saja seperti kabut pagi yang tersapu angin. Dayat terdiam. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Namun ia memilih untuk tetap tenang. Ia melanjutkan tidurnya, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya sebuah sapaan dari penghuni lama yang mungkin belum siap menerima kehadiran dirinya. Namun gangguan itu tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, suara gamelan mulai terdengar dari ruang sebelah. Dayat terbangun ketika mendengar suara bonang dipukul pelan. Ritmenya teratur, seolah ada yang tengah berlatih menabuhnya. Ia bangkit dari tempat tidur, membuka pintu, dan mengarahkan pandangan ke ruang gamelan. Gelap, sepi, tidak ada siapa-siapa. Suara itu pun berhenti seketika. Dayat kembali ke tempat tidur, namun tak lama kemudian, suara tembang Jawa terdengar dari kejauhan. Suara seorang kakek yang melantunkan lagu dengan alunan yang dalam, seperti seseorang yang tengah mengiringi tarian di acara keraton. Suara itu jelas, berasal dari ruang gamelan. Ia bangkit lagi, membuka pintu untuk kedua kalinya. Suara itu menghilang. Dayat mulai merasakan, ini bukan gangguan biasa. Ini seperti sebuah undangan, sebuah ajakan untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Seiring waktu, bukan hanya Dayat yang mulai merasakan keganjilan. Pak Seno, yang selama ini tampak sehat, mendadak menderita sakit kepala hebat yang tak pernah bisa didiagnosa oleh dokter. Sakit itu datang tiba-tiba, menyerang begitu kuat hingga membuatnya tak mampu bangun dari tempat tidur. Anehnya, penyakit itu kadang hilang dengan sendirinya, lalu kembali kambuh tanpa sebab. Namun, semakin lama, semakin terasa ada yang tidak wajar. Sakit itu datang bergantian, kadang kepala, kadang perut, kadang kaki. Tubuhnya seperti diserang dari berbagai arah, dan rasa sakit itu kerap muncul tanpa tanda-tanda. Dayat yang melihat kondisi pamannya semakin lemah, mulai khawatir. Ia mencoba memujuk Pak Seno agar mau mencari pengobatan lain. Bukan pengobatan medis, tapi pengobatan yang bisa menjawab apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Pak D, Bok coba berobat ke tempat yang pernah dibilang Mas Bimo itu loh. Siapa tahu ada yang aneh, siapa tahu ini bukan penyakit biasa." Pak Seno hanya tersenyum lemah. "Aku percaya pada Allah, Dayat. Kalau sakit ini takdir, ya aku jalani."
Namun dorongan Dayat dan anak-anak Pak Seno terus membesar. Mereka meyakinkan Pak Seno, mungkin ini bukan soal takdir. Mungkin ini ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang butuh disingkap. Akhirnya, setelah berhari-hari dibujuk, Pak Seno setuju. Mereka pun berangkat bersama ke sebuah tempat pengobatan alternatif yang terkenal di pinggiran kota Santika. Di sana, mereka bertemu seorang ustadz yang dikenal tidak pernah mematuk bayaran. Seorang yang dipercaya banyak orang karena sering menolong warga dengan cara-cara yang jarang bisa dijelaskan oleh logika. Begitu bertemu, ustadz itu langsung terdiam memandang Pak Seno. Matanya menajam, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang biasa. "Pak, maaf saya lancang. Saya lihat Bapak ini sedang menjadi sasaran. Ada yang tidak suka dengan Bapak dan mereka ingin menghancurkan keluarga Bapak." Perkataan ustadz itu membuat ruangan seketika sunyi. Tidak ada yang berani bersuara. Ustadz itu melanjutkan, "Di belakang garasi rumah Bapak, di kamar belakang yang ada toiletnya, saya melihat ada sesuatu yang ditanam, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana." Pak Seno, Bu Sari, Dayat, dan semua yang hadir sontak terkejut. Bagaimana mungkin orang yang baru mereka temui beberapa menit ini bisa tahu dengan persis letak kamar kecil di belakang garasi yang nyaris tak pernah dibuka lagi. Dari sinilah semua perubahan besar dimulai. Keyakinan Pak Seno mulai goyah. Semua sakit yang selama ini dianggap biasa, semua kejadian aneh yang selama ini diabaikan, semua suara dan penampakan yang selama ini dianggap isapan jempol, semuanya perlahan membentuk satu kesimpulan. Ada yang mencoba menghancurkan mereka, dan itu bukan sekedar cerita horor. Ada orang yang mereka kenal, yang selama ini mereka percaya, yang ternyata menjadi musuh dalam selimut. Dan akar dari semua gangguan itu terkubur di dalam rumah mereka sendiri. Kepulangan Pak Seno dari tempat pengobatan alternatif itu membawa rasa penasaan yang semakin membakar hati keluarga. Kata-kata ustadz yang menggantung di udara tentang benda yang ditanam di dalam rumah membuat suasana rumah besar itu berubah. Ada rasa tak tenang yang terus menghantui setiap langkah mereka. Pak Seno yang semula keras kepala mulai terbuka untuk mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik lantai rumahnya sendiri. Hari itu, keluarga mengumpulkan keberanian. Pak Seno, Dayat, Bu Sari, dan beberapa anaknya mulai membersihkan kamar belakang yang nyaris terlupakan. Kamar kecil di sisi garasi yang sudah lama dikunci rapat. Kamar itu dulu pernah digunakan oleh seorang pembantu keluarga yang sudah seperti saudara sendiri. Seseorang yang sudah lama meninggalkan rumah itu tanpa kabar. Saat pintu kamar dibuka, udara lembab langsung menyeruak keluar. Aroma tanah yang aneh, seperti bercampur dengan bau besi karat, menyambut mereka. Lantai keramik yang kusam dan retak tampak seperti menyimpan cerita yang ingin dikubur dalam-dalam. Pak Seno memanggil seorang tetangga yang berprofesi sebagai tukang bangunan. Dengan hati-hati, mereka mulai mencungkil keramik di sudut kamar, mengikuti petunjuk dari ustadz. Awalnya mereka hanya menemukan tanah keras yang biasa, tapi ustadz yang hadir di sana meyakinkan, "Gali lebih dalam, Pak, ini belum ketemu. Sesuatu itu tidak ditanam di permukaan." Semakin dalam mereka menggali, semakin berat rasanya. Setelah lebih dari setengah jam, air mulai menyembur dari dasar galian, menandakan bahwa kedalaman sudah cukup dalam. Tukang itu berhenti sejenak, kelelahan. Namun ustadz memintanya melanjutkan. "Coba lagi, Pak, sedikit lagi, saya rasa sudah dekat." Dengan tenaga yang tersisa, penggalian dilanjutkan. Hingga akhirnya, cangkul tukang itu mengenai sesuatu yang keras, seperti bungkusan yang sudah lapuk. Mereka berhenti. Perlahan, tukang itu membongkar tanah di sekitarnya dan mengangkat benda tersebut. Bungkusan itu adalah kain putih yang sudah lusuh, seperti kain kafan yang telah lama terkubur. Ketika dibuka, seluruh keluarga terperangah. Di dalamnya terdapat benda-benda yang tak lazim. Beberapa butir telur ayam kampung, rambut hitam kusut, silet berkarat, paku, potongan kain dengan tulisan asing, serta kemenyan yang sudah menghitam. Yang membuat semua orang tercekat,
Salah satu telur itu sudah pecah. Isinya mengering dan menempel di kain pembungkus. Pak Seno terduduk lemas di pojok kamar. Air matanya jatuh tak terbendung. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ada orang yang begitu tega menanamkan kebencian di rumah yang selama ini ia jaga dan cintai. Ustadz yang mendampingi hanya menggeleng pelan sambil mengucap istighfar berulang-ulang. Benda ini dikirimkan dengan niat yang sangat jahat, Pak. Tapi yang paling mengerikan adalah satu telur ini sudah pecah. Itu tandanya santet ini sudah mengenai salah satu anggota keluarga, meski mungkin tidak sepenuhnya berhasil. Dayat langsung teringat pada sepupu mereka yang rumah tangganya hancur, yang sempat tinggal di rumah itu. Perkataan Ustadz semakin menguatkan dugaan itu. Namun misteri tidak berhenti di sana. Setelah benda itu diangkat dan diamankan, Ustadz meminta agar bungkusan tersebut dibuang ke laut. Sore itu juga, Dayat bersama salah seorang tetangga membawa bungkusan itu jauh ke pantai dan melemparkannya ke tengah laut sesuai petunjuk Ustadz. Mereka berharap semua gangguan akan berakhir. Tapi malam itu justru menjadi malam yang paling mencekam. Dayat yang tidur di lantai 2 kembali terbangun oleh suara gamelan yang berdentang pelan. Kali ini bukan hanya bonang yang berbunyi, tapi seluruh seperangkat gamelan terdengar dimainkan dengan nada yang sendu. Irama gamelan itu mengalun seperti sebuah ritual. Suara itu begitu nyata, seolah-olah ada sekelompok orang yang sedang menabuhnya bersama. Dayat bergegas keluar kamar. Ia ingin memastikan siapa yang memainkan gamelan itu. Namun sesampainya di ruang gamelan, hanya keheningan yang ia temukan. Gamelan yang seharusnya bergetar karena baru saja dipukul, justru diam dan dingin seperti tak pernah disentuh. Tiba-tiba, dari arah belakang, Dayat mendengar bisikan pelan. Suara itu mengalun seperti tembang Jawa yang diucapkan dengan lirih, seolah-olah sedang memanggil seseorang. Jantung Dayat berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Dayat memutuskan turun ke lantai bawah. Namun di tangga, ia melihat bayangan melintas cepat. Ia mengejarnya, namun bayangan itu menghilang begitu saja di pojok rumah. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Seorang perempuan yang dulu bekerja di rumah Pak Seno, orang yang pernah tinggal di kamar belakang itu, datang menemui keluarga Pak Seno. Dengan wajah penuh penyesalan, ia mengakui bahwa ia pernah terlibat dalam perbuatan jahat yang diminta oleh seseorang. Seseorang yang ternyata adalah rekan bisnis Pak Seno sendiri, orang yang selama ini mereka anggap sahabat dekat. Perempuan itu mengaku menyesal. Ia mengaku telah menanam benda itu bertahun-tahun lalu atas perintah orang yang membayarnya. Ia tidak tahu dampak yang akan terjadi. Ia hanya butuh uang. Tapi setelah itu, hidupnya tidak pernah tenang. Ia selalu diganggu dalam mimpi, selalu melihat sosok kakek-kakek yang menatapnya tajam, seolah mengutuk perbuatannya. Setelah ia mengaku dan meminta maaf, ia pulang dengan tubuh gemetar. Dan beberapa hari kemudian, perempuan itu jatuh sakit. Penyakit yang aneh yang tidak bisa disembuhkan, membuatnya hanya terbaring di ranjang selama bertahun-tahun, seperti menanggung beban dari apa yang pernah ia lakukan. Pak Seno memaafkan perempuan itu, namun beban di hatinya tidak mudah hilang. Ia sadar, pagar rumah yang paling kuat bukanlah tembok tinggi, melainkan doa dan amal baik yang selama ini ia jaga dan cintai. Setelah itu, meski suara-suara aneh mulai mereda, ketegangan dalam keluarga Pak Seno belum sepenuhnya hilang. Dayat masih sering mendengar langkah-langkah pelan di lantai 2. Sesekali suara gamelan terdengar lirih, seperti pengingat bahwa cerita ini belum benar-benar selesai. Ada misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Ada dendam yang belum sepenuhnya padam. Dan Dayat tahu, perjalanan ini masih akan berlanjut. Meski bungkusan santet telah dibuang ke laut dan perempuan yang pernah menanamnya telah meminta maaf, kenyataannya rumah Pak Seno belum sepenuhnya terbebas dari gangguan.
Malam-malam yang seharusnya tenang masih sering dihiasi oleh suara gamelan yang berdentang tiba-tiba, langkah kaki yang pelan namun berat di lantai 2, dan bisikan-bisikan halus yang hanya terdengar ketika semua orang terlelap. Pak Seno, yang sempat membaik setelah pengobatan, kembali merasakan sakit yang lebih parah. Kali ini bukan hanya sakit kepala atau perut yang diremas, tetapi kakinya yang tiba-tiba terasa lumpuh, tak mampu digerakkan. Ia hanya bisa menyeret kakinya pelan, bahkan untuk berdiri pun butuh bantuan orang lain. Sakit itu datang tiba-tiba, tanpa sebab, tanpa penjelasan. Bahkan Ustadz yang pernah menolongnya dulu berkata dengan berat hati, "Sepertinya masih ada sesuatu yang tertinggal di rumah itu, Pak. Ini belum selesai." Dayat yang selama ini hanya menjadi saksi, mulai merasa bahwa ia harus berbuat lebih. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu untuk disingkap, sesuatu yang mungkin menjadi kunci untuk menghentikan semuanya. Suatu malam, Dayat bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di lantai 2 di tengah ruangan gamelan. Seorang kakek yang tak asing lagi berdiri di sudut ruangan, menatap Dayat dengan tatapan kosong. Suara gamelan bergema, namun yang ditabuh hanya satu alat, gong besar di pojok ruangan. Dayat mendekati kakek itu, namun tiba-tiba sang kakek berbalik dan berbisik, "Belum semua, masih ada. Cari di bawah." Dayat terbalun dengan jantung berdegup kencang. Ia memandangi langit-langit kamar, mencoba mencerna arti mimpi itu. Ada dorongan kuat dalam dirinya, sebuah keyakinan yang aneh, bahwa apa yang dikatakan kakek itu adalah petunjuk terakhir yang harus ia ikuti. Esoknya, Dayat berbicara dengan Pak Seno dan keluarganya. Ia menceritakan mimpinya dengan serius dan tanpa ragu mengusulkan untuk memeriksa seluruh lantai 2 secara menyeluruh, terutama ruang gamelan. Dengan bantuan anak-anak Pak Seno, mereka mengangkat seluruh peralatan gamelan, memeriksa setiap sudut, setiap celah. Namun semuanya tampak kosong. Tidak ada yang mencurigakan. Hingga Dayat menatap gong besar yang selama ini menjadi pusat cerita. Gong itu berdiri kokoh, tak pernah bergeser dari tempatnya sejak pertama kali dibawa dari Jogja. Dayat mengetuk gong itu pelan. Suaranya berdentang, namun ia merasa suara itu seperti terperangkap, seperti ada ruang kosong di belakangnya. Nalurinya menguat. Ia meminta bantuan untuk menggeser gong tersebut. Di balik gong, tersembunyi papan kayu usang yang sudah menempel pada dinding selama bertahun-tahun. Papan itu tampak seperti sekedar penutup. Namun ketika Dayat mencoba mencongkelnya, papan itu mudah sekali terlepas seolah memang menunggu untuk dibuka. Di balik papan, mereka menemukan lubang kecil yang cukup dalam. Dayat menyalakan senter dan mengintip ke dalamnya. Jantungnya serasa berhenti. Di dalam lubang itu tergeletak boneka kecil yang terbuat dari kain lusuh, dibungkus benang hitam dengan banyak jarum tertancap di sekujur tubuhnya. Di sekeliling boneka itu ada potongan kuku, rambut, dan kertas bertuliskan aksara yang tak mereka mengerti. Dayat memanggil Ustadz yang pernah membantu mereka. Begitu melihat isi lubang itu, Ustadz langsung bergidik. "Inilah sumbernya. Ini pusat kekuatan santet yang selama ini masih menahan gangguan di rumah ini. Bungkusan yang dulu kita buang ke laut hanya bagian kecilnya. Tapi ini adalah inti dari semua gangguan. Karena benda ini belum tersentuh, itulah kenapa keluarga Bapak masih terus diserang." Mereka segera mengeluarkan boneka itu dengan hati-hati. Dayat yang memegangnya langsung merasakan hawa panas mengalir dari telapak tangannya. Seperti ada sesuatu yang berat dan gelap yang melekat di boneka itu. Ustadz memerintahkan agar benda itu segera dibakar di halaman terbuka dengan doa dan bacaan khusus. Ini harus diakhiri sekarang. Kalau tidak, benda ini akan terus menarik gangguan ke rumah ini dan tidak akan berhenti sampai semua hancur. Proses pembakaran dilakukan saat malam mulai turun. Mereka membakar boneka itu dengan kemenyan dan bacaan doa yang terus mengalir dari lisan Ustadz. Api berkobar, menghanguskan kain, rambut, dan jarum-jarum itu perlahan. Namun ketika api mulai membesar, angin tiba-tiba berhembus kencang seolah menolak apa yang mereka lakukan.
Suara gamelan terdengar lagi. Kali ini begitu keras dan bergemuruh, meski tidak ada satupun yang memukulnya. Semua orang menoleh ke atas, ke arah lantai 2. Gamelan itu berdentang sendiri, seperti berteriak, seperti berusaha mempertahankan kekuatannya. Pak Seno yang menyaksikan itu dari kursi rodanya menutup wajahnya, menggigil ketakutan. Bu Sari memeluknya erat, sementara Dayat terus memperkuat api agar benda itu benar-benar habis menjadi abu. Api membumbung tinggi, dan suara gamelan yang berdentang itu perlahan memudar, menghilang, begitu saja bersama asap yang mengepul ke langit malam. Suasana mendadak hening. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada getaran. Ustadz menghela napas lega. Sudah selesai. Insya Allah, sudah selesai. Malam itu menjadi puncak pertarungan yang tak kasat mata. Malam ketika Dayat dan keluarga Pak Seno akhirnya mampu memutus tali kekuatan jahat yang selama ini mengikat mereka dalam bayang-bayang teror. Namun, meski semuanya telah dibakar, Dayat tahu ada luka yang tak akan pernah hilang. Ada kepercayaan yang telah retak, dan ada kenangan yang akan terus menempel di dinding-dinding rumah besar itu. Setelah malam itu, suasana di rumah Pak Seno perlahan berubah. Rumah besar yang sebelumnya dihantui suara gamelan, langkah kaki asing, dan bisikan-bisikan lirih itu mulai terasa sunyi. Sunyi dalam arti yang berbeda. Bukan sunyi yang mencekam, tapi sunyi yang memberi ketenangan. Tidak ada lagi suara bonang yang berdentang tiba-tiba, tidak ada lagi sosok bayangan yang melintas di tangga, dan tidak ada lagi bisikan tembang Jawa di tengah malam. Pak Seno yang sempat terbaring lemah pun perlahan pulih. Ia mulai bisa berjalan meski dengan bantuan tongkat. Sakit di kepalanya yang dulu datang tiba-tiba kini mulai reda. Tubuhnya yang selama ini terasa seperti dibebani sesuatu yang berat perlahan terasa ringan. Keluarga mulai kembali menjalani hari-hari seperti biasa, tanpa rasa was-was yang selama bertahun-tahun menjadi bayang-bayang di setiap sudut rumah mereka. Namun, tentu, tidak semua luka bisa hilang dalam semalam. Dayat, yang menjadi saksi utama perjalanan panjang keluarganya melawan kekuatan gaib, sering duduk termenung di lantai 2. Ia memandang peralatan gamelan yang masih tersusun rapi di ruang itu. Gamelan yang dahulu sering berbunyi sendiri, kini diam, membisu, seolah telah kehilangan nyawanya. Gong besar yang dulu menjadi pusat kejadian aneh, kini hanya menjadi hiasan tua yang tak lagi menyimpan misteri. Pak Seno sendiri tidak lagi membicarakan peristiwa itu. Ia memilih untuk menutup lembaran kelam itu rapat-rapat, seolah tak ingin luka lama terus menganga. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di musola kecil di rumahnya, memperbanyak ibadah dan semakin giat bersedekah. Baginya, pengalaman ini menjadi pengingat bahwa hidup di dunia ini bukan hanya tentang urusan dagang dan harta, tapi juga tentang menjaga hati dan memperkuat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Keluarga Pak Seno sepakat untuk tidak menyimpan dendam, meski pelakunya sudah mereka ketahui. Mereka memilih jalan memaafkan karena mereka sadar membalas kejahatan dengan kebencian hanya akan memperpanjang penderitaan. Dan memang benar, setelah kejadian itu, orang yang menjadi dalang santet tersebut jatuh sakit. Penyakitnya aneh, seperti yang pernah dialami Pak Seno. Tubuhnya lemah, matanya kosong, dan bertahun-tahun hanya terbaring tanpa harapan sembuh. Kabarnya, orang itu tak bisa meninggal, seperti terjebak dalam tubuh yang sudah tak lagi bisa diajak hidup. Perempuan yang dahulu menanam benda terkutuk itu pun tidak pernah kembali. Setelah ia mengaku dan meminta maaf, ia seolah hilang dari peredaran. Namun Dayat mendengar kabar, perempuan itu hingga kini masih terbaring di ranjang, tubuhnya kurus kering, seperti dihukum oleh perbuatannya sendiri. Hari-hari berlalu, rumah Pak Seno kembali menjadi tempat yang ramah bagi siapa saja. Para tetangga yang dulu takut melewati rumah itu, kini kembali melintas dengan santai. Tidak ada lagi bisik-bisik tentang suara ledakan atau penampakan perempuan bergelantungan di pohon. Seolah
rumah itu telah melepaskan semua beban yang selama ini disimpannya dalam diam. Dayat tetap tinggal di rumah itu sampai kuliahnya selesai. Ia menjadi bagian dari keluarga Pak Seno, bukan hanya sebagai keponakan, tapi sebagai saksi dan penjaga cerita yang tidak boleh dilupakan. Ia tahu meski semuanya terlihat damai sekarang, bekas luka itu tetap ada. Rumah itu akan selalu menjadi rumah yang pernah diuji. Rumah yang pernah menjadi medan perang antara kekuatan kebaikan dan kejahatan yang tak kasat mata. Malam-malam sunyi di lantai 2 tetap terasa berbeda bagi Dayat. Kadang, ketika ia duduk sendirian, ia seperti mendengar bayangan suara gong berdentang pelan atau tembang Jawa yang mengalun samar. Tapi ia tidak takut. Ia tahu suara itu bukan lagi teror. Suara itu hanyalah gema dari masa lalu yang perlahan memudar, seperti jejak kaki yang tersapu angin. Dayat mengerti bahwa tidak semua cerita berakhir dengan lenyapnya segala hal yang menakutkan. Kadang, cerita hanya meninggalkan bekas yang mengajarkan kita untuk lebih waspada, lebih bijak, dan lebih dekat dengan Tuhan. Pak Seno kembali sibuk dengan kegiatannya, membantu warga sekitar, membangun musola, membagikan sembako, dan menunaikan sedekah. Kesehatannya membaik, meski ia tak lagi sekuat dulu. Ia menerima semua yang telah terjadi sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Dan ia yakin ujian yang menimpa keluarganya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Rumah besar itu kini berdiri tenang di sudut jalan kota Santika. Daun-daun semak yang dulu merimbun di lahan seberang perlahan ditebangi. Tidak ada lagi tempat untuk bayangan-bayangan yang suka bersembunyi. Namun bagi Dayat, rumah itu akan selalu berbicara. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan keheningan yang panjang, yang kadang lebih lantang dari suara apapun. Waktu berlalu. Tahun-tahun berjalan seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Rumah besar milik Pak Seno tetap berdiri kokoh di pojok jalan kota Santika, menjadi saksi bisu dari kisah panjang yang pernah mengguncang isi rumah itu. Meski semua terasa damai, meski kehidupan keluarga Pak Seno sudah berjalan seperti biasa, Dayat tahu ada cerita yang akan tetap hidup selamanya. Hari itu, Dayat resmi menyelesaikan kuliahnya. Ia pamit kepada Pak Seno dan keluarganya, memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Karangjati. Selama perjalanannya meninggalkan kota, Dayat terus teringat malam-malam panjang di lantai 2, di mana suara gamelan berdentang seolah memanggilnya, seolah mengajaknya untuk memahami bahwa dunia tak selalu bisa dijelaskan dengan akal. Dayat membawa pulang banyak hal, bukan hanya gelar sarjana, tapi juga sebuah pengalaman hidup yang tak semua orang bisa rasakan. Ia membawa pulang keyakinan bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada pagar besi, tembok tebal, atau ilmu apapun, tapi pada kedekatan seseorang dengan Tuhannya. Dari kejadian itu, Dayat paham bahwa ketika seseorang rajin bersedekah, menjaga sholatnya, dan selalu berbuat baik pada sesama, ia sedang membangun pagar gaib yang tak bisa ditembus oleh kejahatan manusia. Sebaliknya, manusia yang menanam kebencian, yang menyusun tipu daya untuk mencelakai orang lain, pada akhirnya akan memakan hasil perbuatannya sendiri. Namun seperti cerita yang tak pernah benar-benar selesai, beberapa pertanyaan masih menggantung di benak Dayat. Siapa sebenarnya orang yang pertama kali mengajarkan ilmu hitam kepada pelaku? Bagaimana perempuan yang menjadi perantara itu bisa menghilang begitu saja, tanpa kabar hingga bertahun-tahun? Dan benarkah semua telah selesai? Ataukah masih ada sisa-sisa kekuatan yang tertinggal di sudut-sudut rumah yang tidak pernah terjamah? Beberapa tahun kemudian, Dayat menerima kabar dari sepupunya. Rumah Pak Seno perlahan mulai direnovasi. Ruang gamelan dibongkar, diganti menjadi ruang keluarga. Gamelan tua yang dahulu menjadi pusat cerita disumbangkan ke museum budaya di kota sebelah atas saran Pak Seno sendiri.
Gong besar itu kini menjadi barang pameran yang disimpan di balik kaca tebal, jauh dari rumah yang dulu menjadi panggungnya. Yang menarik, setelah gong itu dipindahkan ke museum, para penjaga museum mulai melaporkan hal-hal aneh. Kadang, saat museum sepi, terdengar suara gamelan berdentang sendiri. Kadang, pengunjung yang lewat mengaku melihat bayangan orang tua duduk di sudut ruangan pameran. Tidak ada yang tahu apakah itu hanya imajinasi ataukah sesuatu yang memang belum sepenuhnya pergi. Dayat tersenyum kecil saat mendengar kabar itu. Dalam hatinya, ia berbisik, mungkin ada bagian dari cerita ini yang memang tidak ingin sepenuhnya selesai. Mungkin ada sesuatu yang selama ini menemaninya, yang tidak benar-benar ingin dilepaskan. Dari perjalanan itu, Dayat belajar bahwa tidak semua misteri harus dipecahkan sampai habis. Tidak semua rahasia harus dibuka sampai ke akar. Kadang, cukup bagi manusia untuk memahami bahwa ada hal-hal yang tidak terlihat, yang tetap harus dihormati. Dan di atas semuanya, Dayat meyakini satu hal yang tak bisa diganggu-gugat, bahwa tidak ada benteng sekuat doa, tidak ada pelindung setebal amal, dan tidak ada pagar yang lebih kokoh selain ketulusan hati dalam berbuat baik. Cerita ini mungkin telah usai, tapi gema suara gamelan itu mungkin masih berdentang, entah di mana. Demikianlah kisah ini berakhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak ada pagar yang lebih kuat selain doa dan kebaikan yang kita tanam setiap hari. Jangan pernah menyepelekan kejahatan yang tidak tampak, dan selalu berlindung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.